diagnostik versiku. Yuk kita simak. Tapi sebelumnya kita main-main dulu dengan Play-Doh. Mereka diberikan satu genggam Play-Doh satu orang. Lalu mereka berekspresi untuk membentuk sebuah benda. Ternyata pembuatan kreasi mereka itu bagus-bagus ya. Ini adalah penampakan hasil karya mereka yang sudah mereka buat dari Play-Doh atau dari malam. Banyak hal yang bisa kita lihat di sini bahwa mereka itu sebetulnya kreatif ya. Banyak yang lucu-lucu, kemudian memang membentuk benda yang seperti sesungguhnya. Ini sangat bagus sekali. Karya-karya mereka ini sebetulnya bagusnya dikembangkan ya. Nah, setelah membuat karya, mereka dituntut untuk membuat sebuah bangun datar atau bangun ruang. Kemudian mereka dibebaskan untuk mencari keliling atau luas. Jika bangun datar, kalau bangun ruang, mereka mencari volume dan luas permukaan atau luas permukaan. Dan inilah penampakan dari 3 kelas. Ternyata ada satu kelas yang muncul, yang unggul dalam mengerjakan matematika. Karena kalau misalkan mereka terbiasa dengan mengerjakan matematika, tentunya kelihatan. Cara pengerjaannya itu juga bagus, rumusnya juga lengkap ya. Mereka membuat sebuah perhitungan matematikanya sesuai dengan benda yang mereka buat. Contoh, kalau misalkan mereka membuat kubus, kubusnya harus sama ukurannya. Kalau membuat persegi panjang, berarti panjang dan lebarnya harus sama dengan benda yang mereka buat. Dan seterusnya. Ternyata dari 3 kelas yang tadi aku masuk, dari 3 kelas itu satu unggulan, yang satunya sedang, yang satunya kelihatan. Mereka itu tidak terbiasa mengerjakan matematika. Artinya ketika mereka mengerjakan keliling, luas atau volume dan luas permukaan, rumusnya ketinggalan, kemudian ukuran tidak sama, atau bentuk-bentuknya tidak sesuai dengan apa yang mereka cari. Mungkin mereka bisa saja searching, artinya ukuran dengan benda yang mereka buat itu tidak sama. Contoh, tadi ada sebuah lingkaran. Lingkarannya jari-jarinya 7, tapi mereka buat lingkaran jari-jarinya cuma 1 cm. Nah, seperti itu. Itu harus diulang. Berarti dia itu searching, mencari contoh. Seperti itu ya. Sebetulnya bisa menjadi ukuran ini untuk tes diagnostik ini. Bisa menjadi ukuran karena kalau memang mereka terbiasa, itu otomatis mereka itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi jika tidak terbiasa, itu sulit. Soalnya kan ketika dia ke depan, mereka ke depan kelas, itu kita tanya, ini dari mana, ini rumus apa, mana ukurannya berapa, mana panjang, mana lebar, mana tinggi, dan seterusnya. Jika terbiasa itu gampang, mudah mereka menjawabnya. Tapi ada satu kelas yang ternyata sulit ya. Rumus luas itu apa, tidak tahu. Keliling juga, ini kenapa seperti ini misalnya. Kita bisa mengukur kelas mana yang mampu, kelas mana yang kurang mampu. Dan tes diagnostik ini bisa lebih mengantisipasi bagaimana kelas tersebut mengerjakan atau menanggapi matematika. Dan kita bisa prepare dengan LKPD yang berjenjang. Tentunya dari high, low, middle. Mungkin kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan apapun yang diberikan saat pembelajaran matematika. Dan tujuan dari tes diagnostik ini memang mendiagnosa kelas tersebut, yang pada akhirnya berhubungan dengan LKPD dan juga perlakuan terhadap kelas tersebut. Ya, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan di SMP, yang mungkin sangat berbeda dengan pelajaran di tingkat sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.
matematika itu memang asik. Ini ya bendanya ya. Apa ini namanya? Mencari apa? Keliling Keliling. Apa rumusnya? panjang. Iya, betul.